Kembali lagi dengan aku Musik Masyarani. Nah, seperti biasa, tapi segmen kali ini kita spesial banget. Seperti yang kalian lihat, kalau di sini tuh aku nggak sendiri. Aku ditemani sama dua kakak-kakak, yaitu aku ya Sinta, aku Rizky. Nah, itu dia tamu spesial kita pada hari ini. Nah, jadi mungkin kita ngobrol santai dulu kali ya sebelum kita masuk ke inti pembicaraan. Nah, tadi gimana nih kakak-kakak perjalanannya? lancar. Aku juga lancar. Terima kasih ya udah mengundang kita di sini. Kita bisa ketemu juga ya. Bener nih, itu yang mention aku katanya undang video gitu katanya, tapi alhamdulillah banget kita akhirnya bisa collab bareng ya, kita bisa cerita bareng-bareng. Nah, untuk itu juga biar habis yang lain juga tahu nih kegiatan kakak-kakak apa nih, ya kan? Boleh diceritain biar kamu tahu kan. Kita lagi buka bisnis bareng gitu ya. Kita lagi buka usaha ini. Keren banget dong. Usaha apa tuh? Dan kira-kira udah jalan berapa lama usahanya? Ya, aku 1 tahun setengah lah. Mulai coba di bidang fashion sih kita ya. Iya. Bagus banget ya, itu kan emang incaran kalangan sekarang ya, Iya, Gen Z gitu ya, Gen Z. ya kan mesti ngomongin soal fashion dulu ya. Nah, itu tuh ngomongin soal fashion ya, kan pasti kan fashion itu berasal dari dalam diri kita ya. Nah, terus sesuai dengan topik pembicaraan kita kali ini juga tentang bagaimana sih caranya mengupgrade diri dan jadi seseorang yang lebih bervalue. Nah, ini kan kita butuh pandangan dari seseorang dan termasuk kakak-kakak yang bisa berada di sampai di titik seperti ini ya kan, usahanya udah lancar jaya, udah di mana-mana juga. Nah, untuk itu langsung aja kali ya kita mulai ke pembicaraan pertama kita, yaitu ngobrol santai bersama Rizky dan Kak Yasinta. Nah, buat Kak Yasinta dan Kak Rizky, aku pengen tahu nih buat kakak gimana, kan lagi banyak banget nih di sosial media ngomongin soal value gitu lah. Nah, aku pengen tahu nih pendapat Kak Rizky dari Kak Yasinta, value itu apa sih? Kalau dari aku ya, value itu kayak bagaimana gitu kayak cara kita menghargai, mengenal diri kita sendiri sih. Karena kan dengan kita menghargai dan mengenal diri sendiri itu kita bakalan mencapai yang namanya pengenalan identitas kita ya secara mendalam. Kalau dengan kita mengenal mendalam tentang diri kita, itu juga bakalan menambah rasa percaya diri kita nih gitu, mengenal lain gitu. Jadi kita kayak bisa lebih maju gitu. Kalau misalnya kita kayak kalau kita ini tapi juga kayak mau ngapain juga bisa ya. Karena kan kayak kita kayak kita nggak bisa Insecure. jadi kita nggak bisa berkembang. Ya betul, kita juga harus bisa memahami nilai diri kita sendiri karena kita bisa lebih mudah mengambil keputusan yang positif. Terus kita juga jauh dari jauhan apa namanya hal-hal negatif itu. Nah, terus kakak nih value itu penting nggak sih? Sekarang kan kalau kakak bergeraknya di bidang fashion nih, nah sekarang fashion itu butuh nggak sih value bidang? Dengan adanya kita sampai di titik ini ya, yang belum masih di kecilan juga kan berada di titik ini tuh gak mudah juga kan. Di titik ini yang namanya value, karena kita juga kan bikin kita membangun bisnis, kita juga harus kenal dong sama ada diri kita gitu, ada bakat apa nih di diri kita gitu. Kebetulan kan aku juga makanya suka sama dunia fashion gitu ya, jadi kan dengan kesukaan aku sama dunia fashion, jadi aku ambil divisi buat buka usaha dalam bidang fashion gitu. Nah, kita jadi bisa mengembangkan apa yang ada di diri kita sendiri. Ngomong soal mengenal diri, pasti kan di setiap diri kita pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, ini sih caranya buat kita bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan yang kita miliki sekarang kan tadi ya, itu mempengaruhi value yang ada di diri kita. Iya, gimana kayak gimana? Nih, kalau aku ya salah satu caranya itu dengan refleksi. Misalnya kita kayak menulis kekurangan yang ada di dalam diri kita, itu bisa membantu
diri kita bisa berkembang, bisa lebih maju. Kalau dari aku betul sih ya, Memang masih bisa juga sendiri gitu ya. Bukan cuma dari diri kita aja, kita juga perlu pendapat dari orang lain tentang diri kita gitu. Karena kan apa yang kita lakuin menurut kita mungkin baik gitu, tapi kan mungkin menurut orang lain belum tentu baik ya. Jadi kita juga perlu masukan tentang diri kita tuh gimana sih gitu. Tapi nggak bisa kita langsung saran gue itu benar-benar kayak langsung 2 bulan kita langsung kayak sendiri kita gitu, harus terakhir kita ambil sisi positifnya. Kalau memang apa saran yang mereka kasih itu baik buat kita, jadi kita jalani, kita masukin. jadi ini 2 hal ini berkaitan ya, kayak semua kritikan atau masukan dari orang lain itu nggak melulu hal yang buruk terjadi. Justru itu bisa menjadi introspeksi diri kita lebih baik lagi. Nah, kalau kayak gitu berarti ada nggak sih faktor-faktor juga yang mempengaruhi gimana sih cara kita biar lebih bervalue lagi, biar teman-teman yang lain juga bisa pada belajar. Apalagi faktor lingkungan ya, faktor lingkungan itu sangat-sangat penting ya. Dimulai dari tempat lingkungan keluarga, kayak lingkungan keluarga, pengalaman sosial, sampai pendidikan. Kalau misalnya mendukung, semakin baik untuk perkembangan cewek kita gitu, karena lingkungan yang bagus kan juga berpengaruh sama diri kita. Nah, selain itu juga media sosial juga bisa menjadi faktor baik positif maupun negatif. Kita juga perlu pandai-pandai gitu bersosial media biar kita bisa tidak terpengaruh dari lingkungan yang negatif di media sosial. Kan sekarang banyak negatifnya, positifnya juga bisa untuk diambil. Nah, berarti banyak banget ya faktor yang bisa bikin kita lebih bervalue lagi, dari mulai dari lingkungan sosial, terus dari pertemanan, dari keluarga, terus apalagi dari media sosial ya. Media sosial itu sangat berpengaruh ya buat kita. Itu dia. Mungkin boleh kasih tips ke teman-teman juga kalau kan kita kan lebih seringnya eksplor dunia luar ya. Berarti kita ada di lingkungan sosial. Mungkin dari kakak-kakak nih yang sudah berpengalaman lebih gitu, kasih tips ke teman-teman gimana caranya untuk berada menciptakan lingkungan yang selalu positif. Sehingga kan kalau kita positif, otomatis kita ini juga bakal bawah ya kan. Nah, itu boleh dikasih saran ke teman-temannya gimana sih caranya supaya kita lebih memiliki lingkungan yang positif. Kita bisa berkumpul sama dengan komunitas yang memang positif gitu, membawa kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Karena anak-anak itu benar-benar membawa pengaruh yang besar banget ya. Kalau misalnya kita juga berteman sama yang menciptakan yang kreatif, jadinya kayak kita harus pintar-pintar juga sih ininya sendirinya ya. Kalau itu kan komunitas ya, kita join komunitas atau organisasi itu juga dapat membantu kita yang meningkatkan value, terus berada di lingkungan, nambah relasi, itu juga bisa menciptakan lingkungan yang positif juga ya buat semua orang, tapi juga buat kita. Nah, terus gimana nih Kak, kalau misalkan ada seseorang yang mau meningkatkan value-nya, tapi dia udah yang begitu pengen bersosialisasi gitu kan, pasti kan ada orang yang emang ansos atau introvert gitu kan, karena dia lebih nyaman buat sendiri kan, berarti kan dia mempunyai zona nyamannya tersendiri gitu. Nah, mungkin kakak juga punya tips buat teman-teman yang masih malu-malu, yang masih ragu buat keluar dari zona nyaman, tapi dia tetap pengen meningkatkan value. Nah, itu gimana sih Kak menurut kakak? Kalau menurut aku ya, ketika kita keluar dari zona nyaman itu, kita kan menghadapi tantangan yang baru. Itu kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, dan kita bisa berhasil melewati tantangan tersebut. Jadi kayak pasti kan tiap itu ada tantangan yang
menarik gitu karena kita keluar dari zona nyaman itu kan. Setiap setiap kita mengenal baru itu pasti juga ada pelajaran-pelajaran yang pasti bisa kita ambil gitu. Setiap kita keluar dari zona nyaman kita ngambil langkah yang lain itu pasti setiap langkah kita ada pelajaran yang bisa Dan kita kita petik juga lah ya. nggak mau apa namanya di situ aja stuck di situ aja. Sedangkan orang udah keluar dari zona nyamannya, jadi kita tuh harus banget keluar dari zona nyaman. Kita ketinggalan zaman ya. Iya. Dia udah Iya, di situ-situ aja nih. Iya, dia nggak berkembang ya dirinya dia, jadi kayak ngeliat sedih gitu. iya, di situ aja terus. Kan kita jadi nggak percaya diri ya. Iya, benar. Kita pasti juga bikin kita overthinking ya, kayak masa aku bisa sampai sini terus aku masih tiduran nomor gitu. jadi emang sampai situ Iya, di situ-situ aja. jadi bikin lingkungan yang kayak pemikiran-pemikiran yang Ada aja gitu ya. jadi Overthinking. Pasti orang-orang gampang ya overthinking. Iya, pokoknya kan sekarang ya mungkin kalau sedikit ya overthinking. Iya, betul. Sampai suruh. Tidak boleh nih diminum dulu biar Iya. Aus. Minum ya. Boleh nih biar nggak tegak banget lah ya, udah setengah jalan Ini kita kasih coba coba. iya coba jalannya kan juga jauh ya kasih kan kita isi energi dulu sebelum kita lanjut lagi ke ngobrolan mungkin kita sambil lanjut ya sambil lanjut. Nah untuk itu biar kami lebih santai lagi sambil apa nih kita sambil makan minum aja gitu ya kan. Jangan malu-malu ya, bisa aja habisin. Oke. Lapar ya, lapar. udah ya jauh Dari jauh. Ya dari kalau gitu, tadi kan kita kan membahas soal mencoba hal-hal baru. Nah, hal-hal barunya itu boleh lebih spesifikin nggak kayak gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang bingung mau ngelakuin hal barunya itu kayak apa? Nah, mungkin kakak kita bisa memberi arahan hal-hal baru tuh yang kayak gimana gitu sehingga dia bisa mempunyai sesuatu yang pengen dia coba gitu. Boleh dari teman-teman cerita. jadi awalnya kita buka usaha dan karena awalnya kita suka belanja Makanya kita ngeliat, wah bagus nih fashion orang, jadi kita tertarik. Semuanya belanja. Iya, nah dari kayak oh ada nih kualitas yang kayak gini kayak gini uang gitu tapi kita bisa nih jual dengan harga murah karena pakai kualitas yang nggak beda jauh dari yang kita beli di mall dengan harga yang lebih murah ya yang lebih murah, gak kayak yang di mall gitu ya. Iya. Masih terjangkau. awalnya kita kerja dari situ ya namanya kita langsung gitu buka usaha dulu ya. terus ternyata Wow, berjalan jadi ya. Wah, berarti mencoba hal barunya itu ya bisa lakuin dengan kesukaan kalian juga ya dari mulai hobi-hobi kan tadi katanya belanja nih ya kan terus mungkin bisa dari teman-teman yang lain kayak melukis gitu kan bisa itu ya bisa jadi peningkatan berkembang lagi gitu kita taat pameran sebenarnya banyak banget ya jalan untuk menuju kita tuh punya upgrade kita ya, karena kita harus mengenal diri kita dulu jadi supaya kita tahu nih langkah ke depan apa yang harus kita lakuin kalau misalnya kita tahu apa sih tentang diri kita gitu maksudnya kita jadi bisa mendalami kesukaan kita itu Dan itu juga membuat kita bertemu dengan orang-orang baru gitu, yang bisa memperluas jaringan sosial kita. terus menambah ilmu juga ya orang juga pada punya pemikirannya masing-masing dan pemikirannya luar biasa jadi kita sama-sama sharing ilmu ya kita juga masih skripsi kita juga masih ikut ya seminar supaya kita juga bisa menambah wawasan kita jadi kita usaha itu nggak stuck di situ gitu kita harus menambah inovasi baru kayak kita munculin misalnya yang lebih hype di kalangan remaja begini gitu jadi nanti kita coba campurkan dengan ide kita dalam bidang fashion itu. Apalagi sekarang fashion ininya lebih ke Korea-Korea gitu, jadi Iya, kita benar. ngambilnya yang di situ ya. opa-opa Korea ya Iya. cewek-cewek suka opa Korea gitu ya jadi
pada zaman kan bajunya juga lucu ya, Iya, menarik betul. ya teman-teman di luar sana, apalagi ciwi-ciwi itu pasti ya kan. Nah, terus gimana ya menurut kita? Nah, ngomongin jaringan sosial kan tadi ya kayak udah kita sempat bahas juga kayak kita jadi komunitas organisasi itu kan benar-benar relasi. Nah, mungkin bisa berbagi tips bagaimana caranya kita membangun jaringan sosial yang baik kepada orang-orang. Kan pasti kan agak susah ya kalau misalnya dari kitanya pemalu gitu. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa berbagi tips untuk bagaimana sih caranya kita membangun jaringan sosial yang baik gitu, selain dari gabung di komunitas atau organisasi gitu. Ya mulai dengan berinteraksi sama orang-orang yang positif gitu dan mendukung, jadi kan kita bisa lebih bersemangat lagi kalau ada yang mendukung kita ya gitu. Terus coba terlibat dan tadi itu komunitas. Juga zaman yang sih buat kita ini komunitas yang terbuka. Jadi sudah kita bertemu dengan orang baru, ya anggap aja juga kita akan membangun relasi baru juga. Terus hidungan maksudnya gimana nanti kita mendidik diri gitu ya. Jadi nggak bakalan kita nih kayak membutuhkan gitu. Nah juga impact-nya akan selalu melihat kayak orangnya begitu nih kayak Jadi takutnya orang-orang juga males di sini melanjutkan obrolan yang lebih panjang terus jadi nanti nggak awet ya kemana. Jadi kita jangan ragu-ragu. iya jangan buat pembicaraan sama juga mereka dari pengalaman mereka kita bisa ambil sisi positifnya untuk kita Lebih maju lagi ya, bisa lebih maju lagi. iya Ya benar ya kata pepatah ya, kamu kayak pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Jadi kayak nggak selamanya pengalaman itu kayak cuman angin lewat. Jadi kan pasti ada pelajaran gitu kayak pengalaman kita. Kita juga harus punya banyak pengalaman ya, biar gak diem di situ juga aja. Pengalaman itu penting sih. Nah itu dari pengalaman itu juga bisa kita kembangin sehingga kita menjadi yang lebih bervalue lagi ya. Oke. Oh, dari kakak sendiri nih, boleh lah kita sambil cerita sedikit gitu kan. Kakak pernah nggak sih ada di titik di mana kayak semua tuh kalau selesai di saat itu juga mungkin sekarang kakak masih bisa bertahan kan. Nah itu nanti bisa jadi pengalaman nih, pengalaman kan bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman sehingga dia nggak putus asa gitu berada di sekarang. Pernah gitu ya. kita pernah ngerasain kita ada di titik sekarang juga nggak langsung Nah, gitu ya. kita mengalami yang namanya ganggu bangun mati gitu Contohnya kayak beneran kita sepi gitu ya, terus kita kayak brand-brand lain lagi kayak gitu. Kita apa nih yang salah gitu ya Jadi buat introspeksi lagi ya. kayak membangun rasa semangat kita nih ya, kita nggak boleh nih ketinggalan dari orang lain gitu. pemikiran yang selesai gitu nggak tentang musik bukan kita dengan menurunnya penjualan kita jadi kayak ragu kayak malah kita jadi Lebih bersemangat lagi ya gitu. kayak apa nih yang salah Iya benar. Kita juga harus bisa maju juga kayak orang ya. Kalau kita kayak gini aja. Jadi kayak kita sama-sama berlomba untuk menjadi yang terbaik gitu. Pasti juga tentunya kita nggak mau ya di belakang terus, tentunya kita juga mau lah jadi yang pertama istilahnya kayak gitu ya. Ya kita kayak alhamdulillah itu dari yang cuma berapa karyawan dong sekarang udah banyak ya. Masya Allah teman-teman, kalian dengar sendiri kan pengalamannya kalau dia tuh juga selamanya kayak kita tuh berada di bawah. Kalau misalnya kalian terus berusaha kayak Rizky dan kayak Cinta juga pasti membuahkan hasil yang terbaik. Katanya kan ini ya kalau misalnya kita terus berusaha pasti Dari hasilnya Nah kan dari jatuh bangunnya usaha kakak ini pasti kan karena adalah perasaan sedikit kayak sedih atau hancur banget gitu. Nah itu kan termasuk kayak kena mental ya ini ya
kita mental gitu kan, pastinya tentunya kayak yang tadi kita sempat bahas juga, kalau nih terkait itu juga harus punya mental yang sehat gitu kan. Mungkin kakak-kakak bisa berbagi tips nih ke teman-teman semua, gimana sih caranya kita membangun mental yang kuat banget gitu. Nah, kalau biar kita bangun nih kak, pastinya tentu aja ada lah kayak mental kita tuh tenang gitu kan, buat kayak kita sedih lah atau gimana kayak emosionalnya jadi terbuka gitu ya kan. Nah, gimana sih caranya buat kita menjaga kesehatan mental kita supaya tetap waras gitu, apalagi tuh aku sih banyak banget omongan pendidikan pedas gitu. Nah, mungkin kakak-kakak bisa berbagi tips bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental gitu, biar nggak pikiran nih tentang kita biar tetap sama oke gitu. Dengan kita berusaha pada bagian fashion jadi sudah ada ya, maksudnya dengan kita berusaha kayak gini pasti kita punya yang namanya mental belajar buat karena kita itu pasti yang selalu berteman dengan ketidakpastian gitu ya, kadang ada naik dari bawah mungkin di atas terus kita ya. iya jadinya itu sudah belajar tentang kuat gitu. Itu karena kita punya mental itu kita juga harus belajar sih dari pengalaman kita dari situ juga kita ada waktu dimana kita bonus time untuk menjaga kemasan kita ya. Yang ada kalau kita susah kerja kerja yang ada mau beri pikiran kita butuh malah jadinya tidak ada kita membangun usaha budaya yang baik gitu. Misalnya biasanya Soalnya kayak misalnya kita kan hobinya kayak suka belanja gitu kan, itu bisa membantu kita jadi lebih apa namanya masalah dirinya iya dari yang kesukaan gitu kita bisa jadi kayak tadi, kita bisa punya passion gitu ya, bisa punya ide baru gitu. Jalannya juga lebih enjoy ya. karena kan kalau misalnya kita hidupnya stres juga relax itu kan juga harus suasana hati Jadi kita sejalan. jadi kalau misalnya kita juga nyambut gitu, jadi kita biasanya kalau lagi nyambut tuh untuk inovasinya baru buat ngembangin kayak misalnya model baru atau ada aja di dalam ide yang bisa kita keluarin. Terus kita juga harus penting mengambil waktu diri sendiri juga, kita ya kita juga sebenarnya kita juga suka berolahraga ya, bisa terus juga kadang kita kalau udah kayak capek banget kita pasti harus tidur ya, nggak mungkin kita juga menguras energi kita Ya kita pokoknya terus kerja harus kerja gitu ya. Kita juga butuh waktu buat kita spend dari pekerjaan. Jadi kayak ternyata tuh punya waktu untuk diri sendiri itu benar-benar penting ya untuk menjaga kesehatan mental kita ya, cara melakukan kegiatan apapun yang buat kita senang, Iya. bahagia, nah itu dia makanya kita keep waras karena kita nih berkembang apa sih kayak suka gitu melakukan kegiatan yang emang membuat hati kita tuh senang, kita baik gitu kan. Teman-teman mungkin dari kalian yang masih ragu untuk meningkatkan value dalam diri kalian sendiri, nah kalian bisa dengerin podcast ini, dengerin cerita dari kuliah kita dan Kanisti. Jadi kita ngomong dulu, dipakai dulu dan cobain. Tadi kan kita udah menjaga kesehatan mental, nah tentunya kita menjaga kesehatan mental itu bukan dari buat diri kita sendiri, kan pasti juga kita membutuhkan dukungan ya kan, dari kayak keluarga, dari teman-teman atau dari pacar gitu, membangun kayak bikin bahagia kebahagiaan sendiri. Nah itu mungkin dari kakak bisa kasih tahu ke teman-teman sebenarnya
butuh support system itu sangat penting gak sih untuk diri kita sendiri? Menurut aku sih sangat penting ya, karena dari dukungan mereka itu kita jadi bisa bangkit. Iya, kalau misalnya terutama yang butuh banget yang support dari keluarga, karena kalau misalnya keluarga itu kan ada yang saat kita jatuh, saat kita ada di atas, di bawah, mereka selalu ada dengan dukungan mereka tuh benar-benar seperti itu gitu loh. Kamu bisa membangun semangat kita. Oh jadi menurut aku support system dari keluarga tuh benar-benar penting ya, dari sangat membangun mental kita. Terus kayak dari dukungan keluarga tuh pasti membuat kita juga jadi senang ya, yang baru keluarga kita yang mendukung gitu kan, karena dari gimana pun juga keluarga itu juga yang utama gitu kan buat membangun fondasi semangat semangat kita. Nah, tapi ya nih Kak, mungkin apa bisa berbagi nih kepada teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu untuk meningkatkan dirinya, mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik. Mungkin kita sama-sama berbagi sharing tips-tipsnya gitu. Kita bisa contoh dan dirinya juga cocok kan. Boleh kata-kata. Kalau aku sih cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya itu yang pertama ya, pengalaman itu penting banget. Terus sama upgrade skill yang ada di dalam diri kita. Terus fokus sama passion, sama kayak yang tadi kita passionnya dari apa namanya Misalnya kita suka baju ya passionnya. jadi kita harus fokus nih di bidang yang kita suka. Jadi kayak lanjutin apapun yang kita suka. Iya, sama lakuin apa yang benar kita suka gitu. Terus sama harus tahu apa sih kekuatan dan kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jadi dari kelebihan kita bisa nikmatin ya, dari skill dan kita juga membantu meningkatkan kreativitas. Nah itu kan kalau dari kayak kita nih, coba kalau dari Karisti boleh berbagi tipsnya. Kalau misalnya dari aku nih, kita bisa nih nyimpan yang kita sering ingat waktu buat diri kita sendiri gitu. Terus juga sama punya prinsip yang kuat. Jadi dengan adanya kayak omongan-omongan orang lain, kita tidak benar melihat gitu. Jadi kita juga kayak misalnya kita udah punya kayak ini, tapi orang lain tiba-tiba Kasih masukan buat kita labil. itu prinsip yang kuat gitu. Sama juga kita harus prinsipnya berkumpul sama orang-orang selalu kuat, positif gitu. Supaya aku sih itu ikutan lah ya, dan juga dia. Sama juga kita lain sama mental baju gitu. Banget ya. Kayak pembahasan pertama tadi kita ya, ini tuh benar-benar penting dan itu istilahnya yang pertama buat di dalam diri kita untuk Karena kalau bisa kita mulai semuanya mulai belajar kan dulu ya sebelum kita sendiri. itu kuncinya ya, justru itu kuncinya teman-teman, seperti yang diomongin sama Rizky dan saya tadi. Jadi itu dia tips-tips dan perbincangan santai kita pada hari ini ya, tentang bagaimana cara kita upgrade menjadi berbagi. Nah semoga di sini teman-teman bisa mengambil positifnya nih ya kan dari obrolan kali ini. Terima kasih juga nih buat Rizky dan kayak Sinta yang udah berbagi ceritanya, berbagi pengalaman, tips. Pokoknya semuanya adalah hal-hal yang selama ini kita mungkin belum tahu, belum nyadar, sehingga membuat para penonton yang nonton video hari ini dapat membangun jiwa semangatnya. Nah terima kasih juga nih buat Rizky dan kayak kita yang udah meluangkan waktunya, yang udah jauh-jauh datang ke sini untuk berbagi cerita pengalamannya, terus berbagi kita trik nih untuk meningkatkan percaya diri kita, untuk membantu kita meningkatkan value yang ada di dalam diri kita. Nah mungkin segini dulu obrolan santai kita pada hari ini. Banyak banget ya pelajaran yang bisa kita
tampil, dan semoga gak bikin bosen para penonton nih, karena tentunya di video-video berikutnya, di konten-konten berikutnya bakal ada yang lebih menarik lagi dan tentunya bakal bisa menginspirasi kalian. Semoga yang lain juga bisa keluar dari zona nyaman, juga bisa untuk apalagi yang masih ragu-ragu buat jalan yang masih males juga harus punya semangat di jalan diri sendiri. Itu dia guys, seperti yang kata kita Rizky dan saya sudah katakan. Oke, segitu dulu untuk perbincangan pada hari ini. Kita ketemu lagi di video santai lainnya. Terima kasih teman-teman.